Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 NVIDIA. Di sini kami izin untuk menampilkan video berupa isi penjelasan mengenai mikroprosesor dalam bidang industri. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Panji Sidi Nur Hidayat, NIM 2210314033. Saya Fauzal Farisi dengan NIM 2210314046. Dan saya Umar Fatahila dengan NIM 221031451. Berikut video penjelasan kami. Sebelum kita masuk ke pembahasan kita tentang penerapan sistem berbasis mikrokontroler pada bidang industri, lebih baik kita tahu dulu apa itu mikrokontroler. Jadi mikrokontroler adalah sebuah komputer kecil yang dikemas dalam bentuk chip berupa IC dan dirancang untuk melakukan tugas atau operasi tertentu seperti menerima sinyal input, mengolahnya, kemudian memberikan sinyal output sesuai dengan program yang telah diisikan oleh mikrokontroler tersebut. Pada umumnya, sinyal input mikrokontroler berasal dari sensor yang merupakan informasi dari lingkungan, sedangkan sinyal output ditujukan kepada aktuator yang dapat melakukan tindakan kepada lingkungan. Mikrokontroler pertama kali dikenalkan oleh Texas Instruments dengan seri TMS-1000 pada tahun 1974 yang merupakan mikrokontroler 4 bit pertama. Namun, seiring berjalannya waktu dan berkembangnya teknologi, mikrokontroler sudah banyak jenisnya. Bisa ditemukan mulai dari 8 bit, 16 bit, bahkan sampai 64 bit. Itulah yang menyebabkan perbedaan antara mikrokontroler dan mikroprosesor menjadi sangat tipis perbedaannya. Dalam sebuah mikrokontroler terdapat beberapa elemen. Bisa dilihat dalam gambar ini. Jadi pada gambar ini terdapat 3 elemen penting. Yang pertama itu ada di CPU atau prosesornya. Jadi prosesor ini dapat dianggap sebagai otak perangkat. Ia akan memproses dan merespon berbagai instruksi yang mengarahkan fungsi mikrokontroler tersebut. Kemudian yang kedua itu ada memori. Jadi memori mikrokontroler ini digunakan untuk menyimpan data yang kemudian akan digunakan oleh prosesor untuk merespons instruksi yang telah diprogram untuk dijalankan. Kemudian yang ketiga itu ada port input output. Jadi port input-output ini adalah antarmuka prosesor dengan dunia luar. Jadi port input akan menerima informasi, kemudian akan mengirimkannya kepada lingkungan dalam bentuk data biner. Untuk cara kerja dari mikrokontroler ini, yang pertama akan ada sebuah program yang ditulis dalam bahasa pemrograman tertentu, seperti bahasa C atau C++ atau assembly, yang akan dikompilasi menjadi kode mesin yang dapat dimengerti oleh mikrokontroler. Kode ini kemudian dimuat ke dalam si memori mikrokontroler tersebut. Setelah program dimuat, CPU mikrokontroler akan mulai menjalankan instruksi-instruksi yang terdapat dalam program tersebut secara berurutan. Instruksi-instruksi ini dapat berupa operasi matematika, perbandingan, pemindahan data, dan instruksi kontrol lainnya. Kemudian, mikrokontroler seringkali digunakan untuk berinteraksi dengan perangkat di luar seperti sensor, aktuator, dan layar. Untuk itu, mikrokontroler menggunakan perangkat input-output untuk membaca input dari sensor, mengolah data, dan mengontrol aktuator sesuai dengan kebutuhan aplikasinya. Kemudian di beberapa mikrokontroler juga memiliki kemampuan untuk mengatur waktu dengan menggunakan timer atau clock internal. Nah, ini memungkinkan mikrokontroler untuk menjalankan tugas-tugas berdasarkan waktu yang ditentukan, seperti pengambilan sampel periodik dari sensor atau mungkin mengontrol waktu dari suatu sistem. Kemudian dari mikrokontroler itu juga sering dilengkapi dengan fitur manajemen daya yang akan mengoptimalkan penggunaan energi tersebut. Nah, dengan cara kerja yang fleksibel dan serbaguna ini, mikrokontroler telah menjadi komponen kunci dalam berbagai aplikasi, mulai dari sistem kendali industri hingga menjadi perangkat pintar dalam sebuah alat rumah tangga. Mikroprosesor merupakan salah satu komponen utama dalam sistem komputer dan sistem komunikasi di zaman modern ini.
Dalam sistem komputer, mikroprosesor berperan sebagai pusat pengolahan data atau otak dari komputer itu sendiri. Mikroprosesor bertanggung jawab untuk mengendalikan dan melaksanakan operasi-operasi komputasi yang kompleks dan menerima instruksi dari memori utama, kemudian memprosesnya dan mengirimkan hasilnya ke perangkat keluaran seperti monitor, printer, dan lain sebagainya. Hampir seluruh komputer yang ada pada zaman ini sekarang merupakan komputer digital yang tentu saja merupakan sistem komputer. Terdapat ribuan program aplikasi untuk beragam keperluan dapat running pada hardware PC dan sistem operasi yang sama. Contohnya aplikasi komputer yang dapat bekerja pada komputer PC dengan sistem operasi Windows. Yang pertama Microsoft Office untuk pekerjaan perkantoran seperti Magnetic, Spreadsheet, dan lain sebagainya. Kemudian MATLAB, AutoCAD, Protel, Electronic Workbench, Multisim, dan lain-lain untuk keperluan elektronika. Kemudian selanjutnya yaitu sistem kerja dari mikroprosesor dalam sistem komputer secara singkat. Yang pertama input yang kita gunakan bisa berupa mouse, keyboard, joystick, dan lain sebagainya. Kemudian akan diproses ke mikroprosesor, dan dari mikroprosesor itu sendiri terdapat 3 bagian utama. Yang pertama control unit yang berfungsi untuk mengolah, memindah, atau mengambil data atau instruksi yang diterima dan akan dieksekusi atau diproses oleh mikroprosesor itu sendiri. Kemudian yang kedua ada arithmetic logic unit yang berfungsi untuk operasi logika dan operasi aritmatika. Kemudian yang ketiga ada register atau yang kita kenal sebagai memori atau penyimpanan data sementara. Dalam register sendiri terbagi jadi dua. Yang pertama primary storage atau yang kita kenal dengan RAM, random access memory, yang berfungsi untuk penyimpanan data yang akan dieksekusi oleh mikroprosesor. Semakin besar RAM, maka akan semakin bagus kinerja dari komputer itu sendiri. Karena RAM ini sendiri multitasking, bisa menjalankan 2 atau lebih program. Kemudian yang kedua yaitu secondary storage atau yang kita kenal dengan hard disk, berfungsi untuk menyimpan data secara permanen. Perbedaannya dari primary storage yaitu dari kapasitasnya yang lebih besar dan kemudian cepat lebih lambat daripada primary storage dalam mengolah data. Kemudian setelah mikroprosesor memproses sedemikian rupa akan ditampilkan berupa output yang mana output itu sendiri berupa visual, contohnya seperti monitor atau audio seperti speaker, dan kemudian cetakan yang bersumber dari kertas yaitu dari hasil printer. Kemudian mikroprosesor juga memainkan peran penting dalam sistem komunikasi modern. Sebagai otak komputer kecil yang terintegrasi dalam perangkat elektronik, mikroprosesor memiliki kemampuan untuk memproses instruksi dan data dengan cepat dan efisien. Dalam konteks komunikasi, mikroprosesor digunakan untuk mengendalikan, mengelola, dan memfasilitasi berbagai aspek komunikasi. Terdapat beberapa peran penting dari mikroprosesor dalam sistem komunikasi. Yang pertama, kontrol dan pengelolaan. Mikroprosesor digunakan untuk mengendalikan dan mengelola fungsi-fungsi dasar dari perangkat komunikasi, contohnya perangkat seluler, mengatur panggilan suara, pesan teks, akses internet, dan fitur-fitur komunikasi lainnya. Kemudian yang kedua, modulasi dan demodulasi sinyal. Modulasi adalah proses mengubah sinyal informasi ke dalam bentuk yang sesuai untuk transmisi melalui saluran komunikasi. Sedangkan demodulasi adalah proses mengembalikan sinyal informasi ke bentuk semula setelah diterima. Kemudian yang ketiga, pengolahan sinyal digital. Pengolahan sinyal digital melibatkan manipulasi, analisis, dan transformasi sinyal digital untuk tujuan seperti pengkodean, pengompresian, pemulihan sinyal, atau peningkatan kualitas. Dengan dilengkapi fitur unit khusus untuk pengolahan sinyal digital dapat menjalankan algoritma pengolahan sinyal yang kompleks dengan efisiensi yang tinggi. Keempat yaitu manajemen protokol komunikasi. Protokol komunikasi adalah aturan dan dasar prosedur yang mengatur bagaimana perangkat berkomunikasi satu sama lain. Kemudian yang kelima, pengolahan data dan algoritma.
Contohnya, dalam sistem komunikasi audio atau video, mikroprosesor dapat melakukan dekompresi data, pengodean suara atau gambar, pemrosesan DSP, atau mengatur sinkronisasi data. Kemudian yang keenam, keamanan dan enkripsi. Contohnya dalam komunikasi nirkabel, mikroprosesor dapat mengimplementasikan protokol keamanan seperti Wi-Fi Protect Access 2 untuk melindungi data yang dikirim melalui jaringan Wi-Fi, dan juga dapat digunakan untuk menjalankan algoritma enkripsi yang kuat dan komunikasi dan sensitif, data sensitif. Kemudian yang ketujuh, antarmuka pengguna. Contohnya dalam perangkat seluler, mikroprosesor mengelola tampilan layar sentuh, keypad, dan sensor lainnya untuk mengaktifkan input pengguna dan menghasilkan output yang sesuai. Selanjutnya itu ada penerapan sistem berbasis mikroprosesor dalam dunia industri itu yang menggunakan sistem kendali dan instrumentasi. Jadi, sistem berbasis mikroprosesor dalam dunia industri itu memiliki peranan yang sangat penting dalam sistem kendali dan instrumentasi. Mikroprosesor digunakan untuk mengendalikan berbagai proses industri dan mengumpulkan data-data dari berbagai sensor-sensor untuk memantau dan mengoptimalkan kinerja dari suatu sistem. Nah, di sini tuh ada beberapa implementasi dari mikroprosesor di dunia industri. Yang pertama itu untuk kendali proses otomatis. Jadi mikroprosesor itu digunakan dalam sistem kendali otomatis untuk mengatur berbagai macam parameter. Nah, di situ ada misalnya itu parameter suhu, parameter kecepatan, tekanan, dan parameter waktu. Nah, jadi algoritma kontrol yang sudah dibuat itu memastikan bahwa proses industri itu berjalan secara efisien dan stabil. Nah, kedua itu pengumpulan dan analisis data. Jadi sensor industri seperti sensor suhu, tekanan, dan kelembapan tadi itu mengirim data secara terus-menerus ke mikroprosesor. Jadi mikroprosesor itu dapat mengolah data ini untuk menganalisis kinerja proses, mendeteksi anomali, atau mengoptimalkan pengaturan gitu. Ketiga itu untuk komunikasi industri. Jadi mikroprosesor itu digunakan untuk berkomunikasi dengan perangkat lain dalam jaringan industri. Jadi contohnya itu kayak PLC atau Programmable Logic Controller. Nah, PLC ini itu memungkinkan adanya integrasi yang baik antara berbagai alat yang ada di sebuah industri gitu. Jadi satu alat ini tuh bisa mengontrol berbagai alat yang ada di industri gitu. Keempat itu sistem kontrol real time. Jadi kecepatan dan ketepatan dalam respon sistem itu sangat penting dalam industri. Jadi mikroprosesor itu dilengkapi dengan clock internal yang memungkinkan eksekusi instruksi dalam hitungan mikrodetik gitu ya. Nah, itu tuh sangat cepat sekali sehingga sistem kontrol itu dapat berjalan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Nah, yang kelima itu fleksibilitas dan pemrograman. Jadi penggunaan mikroprosesor itu memberikan fleksibilitas dalam pemrograman berbagai algoritma kontrol. Ini tuh memungkinkan adaptasi sistem terhadap perubahan kebutuhan industri atau pengembangan proses baru dengan relatif yang lebih mudah. Sekian penjelasan dan video dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.